Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Rifdatul Nahdah, mahasiswa semester 3 pada Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik keterampilan dalam konseling. Adapun tujuan dari pembuatannya video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah teknik dan keterampilan konseling yang diampuh oleh Ibu Imalatul Khairat. Yuk, langsung saja kita cek penjelasannya. Sebelumnya, apa sih itu pengertian dari teknik dan keterampilan dalam konseling? Nah, jadi teknik konseling merupakan cara-cara yang digunakan dalam melakukan proses konseling yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu konseli mengembangkan potensi diri serta mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Jadi seperti itu. Dalam proses konseling, penguasaan terhadap teknik konseling merupakan suatu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan konseling. Seorang konselor yang efektif harus mampu merespon konseling secara baik dan benar sesuai dengan keadaan yang ia sedang alami. Dalam melakukan kegiatan konseling terdapat 3 tahapan yang terdiri dari 1. Tahap awal konseling, 2. Tahap pertengahan, 3. Tahap pengakhiran. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah teknik keterampilan dalam tahap pertengahan yang terdiri dari 1. Keterampilan menyimpulkan sementara, 2. Keterampilan memimpin, 3. Keterampilan memfokuskan, 4. Keterampilan melakukan konfrontasi, 5. Keterampilan menjernihkan, 6. Keterampilan memudahkan, 7. Keterampilan mengarahkan, 8. Keterampilan memberikan dorongan minimal, 9. Keterampilan mengambil inisiatif, 10. Keterampilan memberi nasihat, 11. Keterampilan memberikan informasi, 12. Keterampilan menafsirkan atau interpretasi. Untuk memenuhi tugas UTS ini, saya harus memilih 3 keterampilan apa saja yang ada dalam tahap pertengahan. Oleh karena itu, saya memutuskan saya akan membahas tentang keterampilan mengambil inisiatif, keterampilan memberikan nasihat, dan keterampilan memberikan informasi. Penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik keterampilan mengambil inisiatif, kedua, teknik keterampilan memberikan informasi, ketiga, teknik keterampilan memberikan nasihat. Kalau begitu, langsung saja yuk kita cek penjelasannya. Teknik mengambil inisiatif. Teknik ini dilakukan saat konseli kurang bersemangat untuk diajak berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif. Agar hal ini tidak terjadi, konselor harus mengucapkan kata-kata yang mengajak konseli untuk berinisiatif dalam menuntaskan diskusi. Tujuan dari adanya teknik ini adalah 1. Mengambil inisiatif jika klien kurang bersemangat, 2. Jika klien melambat berpikir untuk mengambil keputusan, 3. Jika klien kehilangan arah pembicaraan. Teknik keterampilan memberikan informasi. Teknik ini hanya bisa dilakukan apabila konselor memintanya. Jika konselor tidak mengetahui informasi yang berkaitan dengan apa yang sedang ditanyakan oleh konselor, sebaiknya katakan dengan jujur bahwa konselor tidak mengetahui hal tersebut. Berbeda dengan informasi yang bersifat umum. Apabila konselor tidak dapat memberikan jawabannya dengan lengkap dan benar, paling tidak, konselor bisa menunjukkan di mana dan bagaimana klien bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Karena tidak baik bagi seorang konselor untuk memaksakannya berbagi informasi yang kurang dikuasainya atau ia pahaminya. Adapun tujuan pemberian informasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada klien sehingga klien memiliki wawasan terutama yang menyangkut dalam usaha mengatasi permasalahannya. Teknik pemberian nasihat. Teknik ini bisa dilakukan oleh konselor saat konseling membutuhkan penjelasan dan kepastian tentang apa yang akan ia lakukan kelak. Pemberian nasihat sebaiknya disesuaikan dengan tingkat usia kedewasaan,
kemampuan, kondisi emosional, tingkat kesulitan, norma-norma sosial, dan nilai-nilai agama yang ada pada konseli. Jenis-jenis nasihat terbagi menjadi 3 bagian. 1. Nasihat langsung. 2. Nasihat persuasif. 3. Nasihat alternatif. Adapun pengertian dari masing-masing jenis nasihat tersebut adalah nasihat langsung diberikan oleh konselor secara langsung apabila konseli tidak mengetahui apa yang akan ia lakukan kelak. Sedangkan nasihat persuasif diberikan apabila konseli sudah mengetahui alasan-alasan logis tentang apa yang akan ia lakukan kelak. Dan yang terakhir, nasihat alternatif diberikan oleh konselor setelah konseli sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap alternatif yang akan ia pilih kelak. Berikut contoh dari masing-masing teknik tersebut. Baiklah, saya pikir Anda masih mempunyai suatu keputusan, namun Anda belum bisa mengungkapkannya. Coba Anda renungkan lagi ya. Kemudian, contoh untuk teknik pemberian informasi. Ketika ada seorang konselor yang berkata, "Saya adalah seorang lulusan SMP. Lalu, bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok sesuai dengan lulusan saya?" Kemudian, konselornya menjawab, "Saya tidak tahu persis tentang hal itu. Bagaimana jika Anda tanyakan saja ke Departemen Pekerjaan?" Yang terakhir, ada contoh teknik pemberian nasihat. 1. Nasihat langsung. Kamu bisa menanyakan ke Pak Ade jika kamu belum mengetahui bagaimana caranya memperoleh beasiswa tersebut. Ucap konselor. 2. Nasihat persuasif. Oke, kalau begitu kamu sudah mengetahui bagaimana caranya mendapatkan beasiswa tersebut. Sekarang, coba ayo kamu urus ya. Ucap konselor. 3. Nasihat alternatif. Setelah kamu mengidentifikasi untung ruginya menikah sebelum menyelesaikan kegiatan studimu, coba kamu pikirkan sekali lagi sebelum kamu mengambil keputusan akhir tersebut. Ucap konselor. Dan perlu diingat kembali bahwa nasihat dengan informasi itu berbeda. Berikut perbedaan nasihat dengan informasi. 1. Nasihat berisi tentang sesuatu yang mengharuskan konseli melakukan pilihannya. Sedangkan informasi berisi keterangan yang benar dan tidak mengandung suruhan. 2. Nasihat berisi tentang pelaksanaan atau penghindaran suatu tingkah laku. Sedangkan informasi berisi tentang suatu pengetahuan. 3. Nasihat diberikan setelah konselor memahami permasalahan yang sedang dialami oleh konseli. Sedangkan informasi diberikan sesegera mungkin setelah diminta oleh konseli. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Masuk ya, Bu. Iya, mari silakan duduk. Baik, Bu. Ya. Ini diminum ya, Ca? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Wah, Ibu senang sekali bisa bertemu Ica hari ini. Sepertinya ada hal yang ingin Ica sampaikan kepada Ibu. Benar, Bu. Sebelumnya ada waktu luang untuk saya hari ini, Bu. Benar ya, Ibu cek terlebih dahulu. Baik, Bu. Sepertinya hari ini Ibu tidak mempunyai kegiatan ataupun janji kepada orang lain. Bagaimana? Apakah Ica jadi ingin menceritakan hal yang ingin Ica sampaikan kepada Ibu? Benar, Bu. Ada sesuatu permasalahan yang mengganggu pikiran saya, Bu, akhir ini. Oh, kalau begitu, apakah Ica bersedia untuk menceritakan permasalahan itu kepada Ibu? Ya, Bu. Nggak tahu akhir-akhir ini permasalahan ini mengganggu pikiran saya sehingga saya juga bingung menceritakan dari mana. Kalau begitu, sudah berapa lama permasalahan ini berlangsung? Saya juga tidak tahu, Bu, sejak kapan saya merasa seperti ini. Soalnya udah dalam beberapa hari ini saya merasa seperti terganggu pikirannya. Oh, begitu. Sepertinya Ica sudah mengalami permasalahan ini cukup lama ya. Kalau Ica berkenan, bolehkah Ica menceritakan secara detail permasalahan Ica yang sedang hadapi? Jadi begini, Bu, saya merasa seperti kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini juga saya merasa kurang konsentrasi dalam belajar, sehingga mata kuliah saya juga nilainya berkurang, Bu. Lalu, apa lagi yang sedang terjadi? Saya benar-benar merasa malu, Bu, terhadap teman sekelas saya, karena saya merasa seperti tertinggal jauh. Lalu, apa yang menyebab perasaan itu timbul ke dalam diri Ica? Saya malu, Bu, dengan keadaan saya saat ini. Terkadang saya juga merasa minder dan kecewa dengan diri saya sendiri, karena hari ini saya mendapatkan nilai yang buruk, yang jelek, dan teman-teman saya mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Begitu. Lalu, saat perasaan itu timbul, biasanya apa yang Ica lakukan? Saya biasa berdiam diri, Bu, di kelas, karena saya juga merasa tidak percaya diri terhadap teman-teman saya yang berprestasi lebih tinggi daripada saya. Saya juga biasa melamun di dalam kelas. Tapi jika Ica melakukan hal seperti itu, apakah itu akan membuat perasaan Ica menjadi lebih baik? Tentu saja tidak, Bu. Saya bahkan malah merasa lebih terbebani dengan pikirannya. Saya juga semakin tidak percaya diri terhadap teman-teman saya, yang karena saya merasa lebih tertinggal jauh dari teman-teman saya. Begitu. Baiklah, sebelum kita melanjutkan sesi konseling kita saat ini, Ibu ingin mencoba meluruskan permasalahan apa saja yang sedang Ica alami ya. Jadi saat ini Ica sedang mengalami kesulitan konsentrasi dalam belajar dan merasa malu terhadap teman-teman. Benar? Benar, Bu. Ica merasa seperti itu karena Ica takut Ica tidak bisa mengikuti materi dan pelajaran di kuliah dengan baik. Iya. Jadi sebenarnya apa sih permasalahan yang sangat membuat Ica terganggu dalam pikiran Ica itu? Sebenarnya semuanya itu mengganggu pikiran saya, Bu. Namun kalau dalam hal yang penting yang saya pikirin saat ini, saya merasa lebih ke konsentrasi belajar saya yang kurang banyak ini, Bu. Karena konsentrasi belajar saya ini membuat masa depan saya tidak bisa terjamin. Saya takut kalau misalnya kuliah saya tidak lulus, dan juga saya takut membuat orang tua saya merasa kecewa dan sedih karena saya. Begitu. Baiklah, kalau begitu, berarti Ica sudah memahami permasalahan apa saja yang sedang Ica alami saat ini ya? Ya, Bu, benar. Tapi saya juga masih bingung, Bu, bagaimana cara saya mengatasi permasalahan saya saat ini. Karena itu semua di luar kehendak saya, Bu. Saya tidak mau minder dengan teman-teman saya, dan saya juga tidak mau fokus saya terhadap belajar ini terpecah, Bu, karena itu membuat orang tua saya merasa sedih dan kecewa. Begitu. Sekarang begini saja deh. Sebenarnya yang menjadi niat Ica untuk memasuki perguruan tinggi ini adalah untuk membanggakan orang tua dan belajar untuk menuntut ilmu, bukan?
cita-cita saya dalam memasuki kampus kuliah ini yaitu menuntut ilmu dan belajar untuk bekal masa depan saya, Bu, dan membanggakan orang tua. Baiklah. Baiklah, kalau begitu berarti Ica sudah memahami permasalahan apa saja yang sedang Ica alami saat ini ya? Ya, Bu, benar. Tetapi saya juga masih bingung, Bu, bagaimana cara saya mengatasi permasalahan saya saat ini. Karena itu semua di luar kehendak saya, Bu. Saya tidak mau minder dengan teman-teman saya. Dan saya juga tidak mau fokus saya terhadap belajar ini terpecah, Bu. Karena itu membuat orang tua saya merasa sedih dan kecewa. Begitu. Sekarang begini saja deh. Sebenarnya yang menjadi niat Ica untuk memasuki perguruan tinggi ini adalah untuk membanggakan orang tua dan belajar untuk menuntut ilmu, bukan? Ya, Bu, benar. Cita-cita saya dalam memasuki kampus kuliah ini yaitu menuntut ilmu dan belajar untuk bekal masa depan saya, Bu, dan membanggakan orang tua. Baiklah, kalau begitu ternyata itu sudah memahami semua ya permasalahan yang sudah Ica hadapi saat ini. Ya, Bu, saya sudah paham. Tapi saya masih bingung, Bu, bagaimana cara saya mengatasi permasalahan ini. Karena permasalahan ini di luar kehendak saya. Saya juga tidak ingin minder terhadap teman-teman saya. Dan juga saya ingin fokus terhadap kuliah saya agar orang tua saya bisa bangga terhadap saya. Sekarang begini saja ya. Sebenarnya niat Ica untuk memasuki perguruan tinggi itu untuk membanggakan orang tua dan untuk belajar menuntut ilmu, bukan? Ya, Bu, benar, itu cita-cita saya dalam kuliah ini. Saya ingin membanggakan orang tua dan juga saya ingin menuntut ilmu dan belajar agar ada bekal masa depan saya nanti, Bu. Nah, jadi cita-cita dan niat yang setelah Ica miliki ini sebenarnya sudah cukup bagus untuk mahasiswa seperti kalian ini. Lalu jika Ica merasa seperti itu, sudahkah Ica memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini? Justru itu, Bu. Saya belum mendapatkan cara atasi dalam masalah ini. Maka dari itu saya datang menemui Ibu untuk mendapatkan solusi dalam permasalahan saya saat ini. Baiklah. Tentu saja, Ibu cukup mengerti perasaan yang sedang Ica alami saat ini ya. Dan itu bukan hal yang mudah untuk kita hadapi. Akan tetapi sebenarnya Ica tidak perlu malu dengan hal yang seperti itu. Ica cukup memperbaiki tata cara belajar Ica dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Bu, Begini saja ya. Mari kita coba pikirkan dan renungkan bersama-sama. Ica saat ini masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan Ica ke perguruan tinggi. Bukankah itu hal bagus yang harus Ica syukuri? Karena di luar sana masih banyak sekali anak-anak yang belum bisa melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi. Tetapi bukan berarti mereka tidak ingin ya. Mereka memiliki faktor sendiri yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi ini. Jadi oleh karena itu Ica harus banyak-banyak bersyukur dan Ica harus tetap semangat dalam mengikuti kegiatan perkuliahan ini. Bukan begitu, Ica? Iya, Ibu, yang Ibu sampaikan memang benar. Tentu saja, Ibu pun sudah yakin bahwa Ica telah melakukan semua usaha Ica dengan semaksimal mungkin. Akan tetapi, Ica tidak perlu merasa malu dengan hal itu. Ica hanya perlu meningkatkan ketekunan Ica dalam pembelajaran dan minta doa kepada orang tua dan dukungan kepada orang tua agar Ica bisa melakukan kegiatan dalam pembelajaran kuliah ini bisa dengan lancar. Ya, Bu, baik. Saya akan mengikuti apa yang Ibu katakan. Tapi bagaimana, Bu, cara saya untuk mengatasi rasa malu saya terhadap teman-teman saya, Bu? Ibu rasa tidak ada masalah dengan hal yang seperti itu. Karena segala sesuatunya itu tergantung kepada kita. Jika kamu menutup diri seperti itu, yang seperti Ica katakan sebelumnya itu ya, seperti memisahkan diri, menghindar, atau berdiam diri di kelas, itu akan membuat teman-teman Ica itu sendiri sulit untuk mendekati Ica.
Oleh karena itu, Ica harus mulai bergaul dengan teman-teman, seperti membuka diri Ica, mulai menyapa teman-teman Ica, dan cobalah sebisa mungkin Ica untuk memberanikan diri memulai percakapan terlebih dahulu. Ibu, saya akan coba mengikuti semua saran yang Ibu berikan kepada saya. Meskipun bagi saya itu cukup banyak waktu untuk saya menyesuaikan diri, Bu. Tentu saja, semua hal itu pasti membutuhkan proses, tetapi Ica harus yakin bahwa Ica bisa melakukannya. Dan tentu saja, hasil yang bagus itu membutuhkan proses yang lama. Ya, Bu, saya sudah paham sekarang. Lalu apakah ada saran lain, Bu, agar saya bisa menambahkan konsentrasi belajar saya, Bu? Begini saja. Dan yang Ibu tahu, coba kamu lebih rajin lagi dalam belajar di pagi hari, seperti di waktu subuh. Karena menurut Ibu dan sepengetahuan Ibu, waktu subuh itu waktu yang cukup bagus untuk kamu mulai belajar. Dan itu bisa membuat konsentrasi kamu menambah. Lalu di jam-jam pagi seperti jam 7 sampai jam 9 pagi, itu juga bisa membuat konsentrasi kamu menambah. Baik, Bu, saya akan mencoba besok pagi hal itu. Karena biasanya saya belajar di malam hari dan itu membuat konsentrasi saya tidak fokus, sehingga nilai saya menjadi menurun. Mungkin itu bisa menjadi salah satu penyebab faktor kamu tidak fokus. Karena biasanya di jam-jam malam itu kita terasa ngantuk, kan? Iya, Bu, benar. Dan yakinlah bahwa manusia itu pasti mempunyai masalahnya tersendiri. Dan jangan jadikan suatu masalah tersebut sebagai suatu kekurangan darimu, tapi jadikanlah suatu masalah tersebut menjadi suatu cambuk agar Ica menjadi manusia yang lebih baik lagi. Iya, Bu, yang semua yang dikatakan memang benar. Saya benar-benar mengerti sekarang, Bu, bahwa saya harus ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya. Tentu saja. Kalau begitu syukurlah kalau Ica sudah mengerti tentang permasalahan Ica yang sedang alami dan bagaimana cara mengatasinya. Lalu bagaimana perasaan Ica setelah Ica menyampaikan permasalahan Ica kepada Ibu? Saya merasa lega, Bu, dengan bercerita kepada Ibu. Saya merasa beban saya terangkat sedikit demi sedikit dan menjadi lebih ringan lagi. Terima kasih juga karena Ica telah mempercayakan permasalahan Ica kepada Ibu dan menyampaikannya dengan baik. Dan tetap semangat ya, Ica. Baik, Bu, terima kasih atas nasihat Ibu yang telah saya terima dan luang waktu Ibu yang telah Ibu luangkan. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat malam, Bu. Selamat malam.
Thank